kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Karena nama Yesus Kristus Tuhan kami yang layak ditinggikan dalam setiap kehidupan kami semua. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang bertata dalam setiap hidup kami semua. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang mendengar di waktu-waktu itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa tulis di dalam setiap kolom komentar ya. Ya, saudari terberkati lewat refresh dan reset ya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, terberkati lewat refresh dan reset. Ya, saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Teman-teman semua bisa tap-tap layar. Teman-teman semua bisa share channel ini. Kalian juga bisa teman-teman semua berbagi gift, yang menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Kalian juga bisa apalagi teman-teman semuanya, kalian bisa follow Pastor Deso di TikTok. Kalian bisa subscribe Pastor Deso di YouTube, Bapak Ibu Saudari. Saudara, hari ini kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Satu hari ada seorang anak kecil mendapatkan hadiah dari papanya. Hadiahnya itu berupa sepeda, Bapak Ibu Saudari. Wah, anak ini senang banget ya. Di dalam setiap kehidupannya, bukan sepeda mainan tetapi benar-benar sepeda sungguhan. Dia senang banget. Dia senang sekali mendapat sepeda ini dari papahnya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi ternyata sepeda sungguhan itu, saudari yang kasih oleh Tuhan, ternyata tidak pernah dia naiki dalam setiap hidupnya. Jadi papahnya itu udah membawa teman-teman semua ya ke tempat-tempat yang indah dalam setiap hidupannya. Nanti ke sini, nanti ke situ, nanti ke sana. Wah, anaknya senang bersorak-sorak ketika mendapatkan sepeda itu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi ternyata besoknya, lalu kemudian papanya melihat anaknya masih duduk di atas. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Terus kemudian papanya bilang, kenapa kamu nggak naik sepeda? Kenapa kamu nggak turun naik sepeda jalan-jalan? Ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Papanya bertanya, kenapa nggak dicoba? Tanya papanya. Lalu kemudian dengan wajah sedih, anak itu menjawab, "Pak, aku takut. Aku takut jatuh kalau naik sepeda. Nanti jatuh repot lagi. Nanti celaka dan lain sebagainya. Nanti kakiku terluka. Pedalnya berat, Pak. Lebih aman di rumah saja dah, aku gak jadi deh naik sepeda." Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita juga seperti anak itu. Tuhan sudah memberikan destiny. Tuhan sudah memberikan tujuan ilahi yang mulia bagi setiap hidup saudara dan saya. Bukan sekedar mimpi, tetapi rencana nyata yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi seringkali kita terlalu takut untuk mengayuh sepeda itu. Kita terlalu nyaman duduk ya teman-teman semua di atap tadi, sehingga kita tidak memperhatikan sepeda yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Kita terlalu nyaman dengan kehidupan rohani kita. Kita memeluk setiap janji-janji Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi takut mengambil resiko ketaatan dalam setiap hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita takut untuk mengambil resiko ketaatan. Kita lebih memilih aman dalam zona nyaman kita semua daripada kita bertumbuh ya teman-teman semua menuju panggilan ilahi dalam kehidupan kita semua. Hari ini mari ya kita bertanya, sudah berapa lama kita memandangi tanda kutip sepeda destiny kita masing-masing? Sudah berapa lama kita memandangi sepeda destiny itu tanpa berani mengayuhnya dalam setiap hidup saudara? Bapak Ibu, bayangkan ada smartphone dan kalian masih menggunakan sistem operasi versi 5 tahun yang lalu. Versi 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya aplikasi-aplikasi penting ya tidak bisa diinstal
yang aplikasi-aplikasi penting yang sekarang, fitur-fitur canggih tidak bisa diakses. Setiap kali ada notif update Bapak Ibu Saudari, kalian ya selalu melewatkan dengan mengklik ingatkan nanti, ingatkan nanti. Hidup terus berjalan, tetapi kalian dan orang-orang yang tidak pernah mengupdate itu, kita bisa stuck dengan kapasitas yang terbatas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah kondisi, ya kondisi banyak kehidupan rohani kita semua. Tuhan punya aplikasi berkat, ada kuasa, ada pelayanan yang ingin Dia install dalam hidup saudara dan saya. Dia punya fitur yang namanya kasih. Dia punya fitur yang namanya sukacita, damai sejahtera versi terbaru dalam setiap kehidupan anak-anak Allah. Tetapi sistem operasi rohani kita, pola pikir, karakter kita, ketaatan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan masih versi yang lama. Setiap kali Roh Kudus memberikan notif update di dalam setiap hidup saudara melalui firman, melalui pergumulan, melalui setiap teguran-teguran dalam setiap kehidupan kita semua, kita tidak mempedulikan hal itu. Kita lebih memilih ingatkan nanti. Ya seperti tadi, sudah ada proses update-nya. Kalau kita punya handphone zaman sekarang kan ada tuh, beberapa bulan sekali nanti ya sistem operasi itu memberikan update dalam kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita malah memilih ingatkan nanti. Kita klik itu, ingatkan nanti. Kita puas dengan spiritualitas yang bisa main game rohani yang sederhana, padahal Tuhan mau kita menjalankan program kerajaannya, ya yang tentunya advance Bapak Ibu Saudari bagi saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak notifikasi upgrade spiritual yang sudah kita tunda dalam setiap kehidupan kalian semua. Pertanyaan hari ini, saudara ayo renungkan hal ini baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara. Suatu ketika ada seorang bapak yang ingin tubuhnya six pack. Dia daftar ke gym yang mahal, dia beli protein yang termahal, dia pakai baju olahraga yang branded yang mahal Bapak Ibu Saudari. Tetapi setiap kali dia pergi ke gym, dia cuma foto selfie. Hanya foto selfie doang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian setelah dia foto selfie di depan barbel Bapak Ibu Saudari, di depan cermin semua di foto selfie semua. Lalu kemudian dia minum kopi, dia minum smoothie di kafetaria di Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan tempat gym itu. Lalu setelah itu dia pulang dan dia melakukan setiap beberapa minggu berapa kali dia datang seperti itu. Ya. Lalu kemudian setahun kemudian Bapak Ibu Saudari dia komplain ke pelatihnya. Dia komplain, "Pak pelatih, saya sudah bayar mahal, kok perut saya masih seperti bantal, masih gendut," gitu katanya Bapak Ibu Saudari. Lalu pelatihnya Saudari geleng-geleng kepala, "Bapak, six pack itu tidak muncul dari foto selfie, itu muncul dari angkat barbel, sit up, ya, dan itu perlu disiplin setiap waktu. Sedangkan Bapak setiap hari hanya foto selfie. Ya walaupun Bapak ke gym tapi Bapak nggak pernah latihan, ya percuma." Betul Bapak Ibu Saudari, percuma. Saudaraku, kita sering seperti Bapak ini. Kita pakai kalung salib yang bagus, bawa Alkitab, ya, waduh dari kulit yang asli. Kita ikut retreat yang mahal, kita foto dengan pendeta-pendeta terkenal. Kita post ayat-ayat di media sosial, tetapi kita malas angkat barbel. Kita malas untuk berdoa dengan serius. Anggap saja angkat barbel itu seperti doa secara serius dengan Tuhan. Saudara-saudara malas untuk berdoa. Saudara sedang malas tanda kutip ya untuk angkat barbel doa ini. Saudara malas untuk sit up. Ya, saudara malas untuk penyangkalan diri dalam hidup saudara. Saudara malas untuk lari maraton atau lari ketika di treadmill itu. Perlu lari kan Bapak Ibu Saudari. Saudara malas untuk melatih kesabaran dalam hidup saudara. Kita ingin destiny yang mulia, tetapi ogah dengan latihan spiritual yang membuat kita berkeringat. Nanti keluar keringat dikit, aduh aku udah keringetan nih, aduh ya. Baru keringetan dikit Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian kita tidak mau berlatih lagi. Saudara, inilah yang sering kali kita lakukan.
di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam dunia teknologi kita mengenal istilah namanya upgrade, pembaruan sistem agar perangkat hidup dapat menjalankan fungsi yang lebih tinggi dan mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita semua. Demikian pula seharusnya hidup rohani kita. Tuhan memiliki destiny, Tuhan memiliki takdir ilahi yang mulia bagi setiap hidup saudara. Tetapi saudari, untuk mencapainya diperlukan upgrade spiritual. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa ketik di dalam kolom komentar ya, upgrade spiritual. Yang diperlukan adalah upgrade spiritual. Tuhan memiliki destiny, takdir ilahi yang mulia bagi setiap kita semua, ya. Tetapi ingat, untuk mencapai itu semua diperlukan upgrade spiritual. Pembaharuan pikiran, pembaharuan karakter dalam hidup saudara. Adanya terus kapasitas rohani yang ditingkatkan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mungkin kita bertanya, bagaimana proses upgrade spiritual itu terjadi? Apakah itu bisa terjadi secara otomatis dalam kehidupan kita semua? Mari kita lihat prinsip-prinsip Alkitabiah untuk mengalami transformasi yang membawa kita kepada destiny ilahi dalam kehidupan kita semua. Sambil kita tap-tap layar, sambil kita tap-tap love. Ya Bapak Ibu Saudari, sambil saudara share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati dan saudara bisa menerbangkan gift lewat pelayanan ini kalau saudara terberkati tentunya. Ya, baik di TikTok, baik juga di channel yang merah. Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, ayo upgrade persepsimu. Terimalah pola pikir ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Terimalah pola pikir ilahi. Filipi 2 ayat 5-8. Saudara, Paulus menekankan untuk kita mengenakan pikiran Kristus yang rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Paulus menekankan pada saat itu di dalam Filipi pasal 2 ini, Bapak Ibu Saudari, ada pikiran Kristus. Dia rela merendahkan diri dan taat sampai pada kematian, Bapak Ibu Saudari. Kata pikiran Kristus itu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu dalam bahasa Yunaninya adalah proneo. Proneo memiliki pola pikir, sikap mental, dan itu menunjukkan setiap orientasi seluruh kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, haruslah berpusat kepada Kristus kalau saudara mau mengenakan pikiran Kristus dalam hidup saudara. Inilah yang Paulus tekankan dalam proses upgrade persepsi ini. Saudara belajar menerima pola pikir ilahi, ya, supaya saudara bisa dimampukan mengenakan pikiran Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Dalam Roma pasal 8 ayat 5-7, Bapak Ibu Saudari, dikatakan orang-orang yang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi orang-orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ternyata pikiran itu dikendalikan oleh roh. Pikiran yang dikendalikan oleh roh di dalam setiap hidup saudara seharusnya itu membawa orang kepada kehidupan dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 di sana, Musa, dia menolak disebut anak Firaun. Dia memilih diperlakukan kasar bersama dengan umat Allah karena dia memandang ada upah yang kekal. Saudara, persepsinya itu di-upgrade dari pangeran Mesir pada saat itu. Wah, kalau dia jadi pangeran, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara pangeran Arab aja udah mantap, Bapak Ibu Saudari. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Saudara sudah pangeran saja, ya. Dulu Raja Inggris yang sekarang namanya Bapak Ibu Saudari Charles, Bapak Ibu Saudari. Dulu sebelum dia jadi Raja Charles, ya, sebelum Ratu Elizabeth meninggal, Bapak Ibu Saudari, dia pangeran. Ya, namanya Pangeran Charles. Sekarang anak-anaknya menjadi Pangeran William.
Pangeran Harry dan lain sebagainya. Ya, di Arab sana ada pangeran lagi namanya Bapak Ibu Saudari, Muhammad bin apa gitu ya. Di sana Bapak Ibu Saudari. Pangeran bangga sebenarnya kalau menjadi pangeran. Tetapi Musa, saudara, dia melepaskan persepsi lamanya. Dia upgrade dalam setiap kehidupannya. Dari pangeran Mesir menjadi hamba daripada Allah. Hamba daripada Allah dalam setiap kehidupan Musa. Saudara, Musa mengupgrade persepsinya. Dia mengalami pergeseran nilai dari duniawi kepada yang kekal di dalam setiap kehidupan Musa. Inilah yang Musa lakukan. Ada pergeseran nilai dari setiap perkara-perkara duniawi kepada hal yang kekal. Saudara, mari kita belajar mengupgrade persepsi kita semua. Supaya nilai-nilai ya dari dunia dalam setiap hidup kita semua yang seringkali kita masukkan ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika saudara mengupgrade persepsi ini, saudara ada pergeseran nilai duniawi kepada perkara-perkara kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini fondasi daripada setiap destinimu. Saudara, kita tidak akan dapat mencapai tujuan Allah. Kita tidak akan pernah dapat mencapai destiny Allah dengan pikiran-pikiran manusia. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Dan prosesnya itu melalui perendahan diri seperti Kristus. Ya, ada beberapa atau mungkin 1-2 orang yang sharing kepada kami. Dia sampaikan pergumulannya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Aduh Pak Pendeta, saya iring Tuhan tapi begini, keluargaku begini, suamiku begini, keluargaku khususnya keluarga besarnya begini Pak Pendeta. Rasa-rasanya aku lelah, capek, mau mati rasanya dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya perlu melalui prosesnya, melalui perendahan diri seperti Kristus. Ada penyangkalan diri seperti Musa tadi, yang seharusnya seorang pangeran Mesir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dia memilih untuk menjadi hamba Allah. Saudara, kita pun belajar mengupgrade persepsi kita. Ya, sehingga saudara mengalami pergeseran nilai. Bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kalian dan saya alami, ada sukacita Allah. Ya, ada berkat Allah di balik setiap pergumulan, tekanan-tekanan hidup yang saudara dan saya alami. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan kalau ada 2 orang yang melihat sebidang tanah yang berlumpur. Yang satu berkata, ih tanahnya kotor. Ih ini mah gak bisa berguna kalau tanahnya penuh dengan lumpur. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian orang yang lain Bapak Ibu Saudara ternyata adalah seorang petani. Ya petani padi, dia berseru, wah ini tanah yang punya potensi sawah yang subur di sini. Yang satu ngomong tanah itu kotor. Tetapi yang satu mengatakan Bapak Ibu Saudari, tanah itu punya potensi sawah yang subur. Saudara, persepsi itu menentukan responmu. Banyak orang melihat masalah, ya, orang yang berpikiran ilahi melihat potensi mujizat, bukan melihat masalah dalam setiap hidup saudara. Betul Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kemarin beberapa waktu yang lalu, kemarin kalau tidak salah, ya, saya tidak tahu ada Asian Games di Asian Games apa SEA Games Bapak Ibu Saudari ya, SEA Games sorry. Ya kalau nggak salah ada SEA Games di Thailand Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada seorang atlet ya, dia memenangkan Bapak Ibu Saudari medali emas. Saya nggak tahu itu grup ataukah dia secara pribadi. Tetapi dia naik skateboard Bapak Ibu Saudari. Dia memenangkan kejuaraan skateboard dan mendapat emas SEA Games Bapak Ibu Saudari, emas SEA Games. Kemarin saja beritanya. Ya Bapak Ibu Saudari. Pas saya lihat ya, pas itu lagi di slow, kan biasanya naik skateboard itu naik ke mana tuh? Ke tiang kayak gitu Bapak Ibu Saudari, ada tiang turunan dia naik ke atas itu. Skateboardnya itu dilipat-lipat Bapak Ibu Saudari. Kalau kita yang naik skateboard itu waduh bisa jatuh Pak Bu. Ya, mesti naik tiang itu lalu kemudian turun dan dia berhasil. Dan ketika dia berhasil ternyata dia juara. Ya, Saudari dikasih oleh Tuhan, dia juara SEA Games, mendapatkan emas. Yaitu baru kemarin Indonesia salah satunya. Saudara, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Banyak orang melihat masalah. Ketika saudara dan saya memiliki setiap pergumulan hidup, masalah saja yang kita lihat. Tetapi orang yang berpikiran ilahi sekali lagi melihat potensi dari setiap mujizat yang saudara dan saya, ya, setiap mujizat yang akan terjadi ketika saudara melewati setiap masalah-masalah itu.
Bapak Ibu, mulailah hari ini dengan firman Tuhan. Isilah pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran ilahi sebelum terisi oleh setiap berita-berita dunia atau kekhawatiran. Makanya setiap hari belajar, mulailah harimu dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita semua dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Ya, maka setiap kekotoran, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, itu lama-kelamaan tidak punya tempat lagi dalam setiap hati dan jiwamu. Ya, bahkan ketika engkau mungkin diludahi oleh orang, dijahati oleh orang, tetapi engkau tetap bisa tetap mengasihi mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena engkau dan saya mengisi setiap pikiran-pikiran dengan kebenaran ilahi. Ayo kita mulai dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, lakukan check up pikiran ini dalam hidup saudara. Saat ada situasi-situasi yang sulit, tanyakan bagaimana Yesus melihat hal ini. Apa kata firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang pertama, saya mau mengajak kita semua, ayo. Supaya saudara dan saya belajar. Penulis Ibrani di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan ada kekayaan yang lebih besar, yaitu untuk menggambarkan apa yang dilihat oleh Musa. Ia membandingkan kekayaan Mesir dengan kekayaan yang lebih besar, yaitu upah daripada Kristus. Bahkan di dalam teks lain, saudari, penderitaan ringan zaman sekarang ini mendatangkan kemuliaan kekal. Ayo ketika kita menderita itu baik bagi setiap jiwamu, supaya engkau dan saya bergantung kepada Tuhan selalu. Gak boleh sombong. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, kalau saudara tidak bergantung kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi hal yang pertama yang saudara harus lakukan setiap hari adalah bergantung kepada Allah. Ya, dalam setiap hidup saudara. Karena ada kekayaan atau upah yang lebih besar, yaitu upah daripada Kristus. Bapak Ibu Saudari, Musa mengarahkan pandangannya. Dia melihat dan dia menunjukkan tindakan persepsi yang aktif yang disengaja oleh setiap kehidupan Musa. Dan Musa memilih untuk mempersepsikan realita dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata istana Firaun. Kalau dia punya kacamata istana Firaun, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudari dia tidak akan mengambil ya setiap peran menjadi hamba Allah ini dalam setiap kehidupannya. Tetapi Musa melihat ya ada kekayaan lebih besar. Ayo makanya upgrade persepsimu. Ya, tukar lensa setiap kehidupan pikiranmu. Saudara, ini adalah pergantian dari lensa daging, ya, lensa dunia ke lensa roh atau firman dalam memandang setiap situasi, identitas dan masa depan. Makanya dikatakan kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itulah kekristenan. Dulu waktu saya di daerah Lampung, saya ingat sekali ya. Ya, di satu ketika saya ada di rumah, lalu kemudian ada yang ceramah Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara tahu ceramah dari seberang Bapak Ibu Saudari. Dia mengatakan demikian. Ini kalau saya sebutkan seorang yang terkenal pada saat itu. Tapi sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu Saudari. Dia mengatakan, mana bisa ditampar pipi kiri, terus kemudian dikasih pipi kanan atau sebaliknya. Kalau kita ditampar pipi kiri, balas katanya Bapak Ibu Saudari. Ya, saya waktu itu mendengarnya tertawa Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dia itu kan perkataan daripada firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Gak mungkin ya kita bisa melakukan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bisa. Kalau saudara dianiaya jangan membalas. Dalam setiap hidup saudara, artinya kan itu ya, jangan membalas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan dalam kehidupanmu. Walaupun mungkin daging kita sakit Bapak Ibu Saudari, tetapi inilah pertukaran lensa. Saudara sedang mengupgrade persepsi saudara. Ya, kita pikir kalau misalkan kita dilukai, lalu kita kemudian melukai balik, terus kemudian kita menang, kita happy. Oh enggak, salah Pak. Justru kalau kita dilukai, terkadang kita diam, kita enggak membalas. Itulah pemenangnya. Amin Bapak Ibu Saudara, itulah pemenangnya dalam setiap hidup saudara. Rumah ibadah ditutup, ini ditutup, nggak boleh, ya, dan lain sebagainya yang seringkali kekristenan alami, ya, bukan hanya di negara ini, tapi di luar juga banyak Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi kita memilih bukan untuk memakai dengan pedang, tetapi dengan kasih.
Amin Bapak Ibu Saudara. Ini upgrade persepsi kita. Bukan berarti kita nggak bisa berantem, kita nggak bisa melawan dan lain sebagainya. Tetapi kita mempercayakan bahwa setiap kendali kehidupanku ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kamu disakiti suamimu, istrimu, anak-anakmu, ya orang tuamu, kamu disakiti oleh teman-teman, sahabat, oleh keluarga-keluarga besar yang mulutnya menyakitkan setiap hidupmu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayo, saudara, upgrade persepsimu. Ya, tukar setiap lensa hidupmu itu. Tukar, ganti lensa dagingmu, lensa dunia yang ingin marah, yang ingin membalas, dasar nggak tahu diri, udah dibantu, udah begini dan lain sebagainya. Saudara, ganti itu semua dengan lensa roh dan firman. Pandanglah setiap situasi itu dalam hidup saudara untuk mendewasakan iman kita semua. Amin. Pandanglah Bapak Ibu Saudari untuk mendewasakan hidup imanmu. Inilah ketika saudara mau upgrade persepsi. Dan saudara, destinasi itu dimulai dengan persepsi. Ingat, tujuan ilahi itu, ya, itu dimulai dengan persepsi yang benar. Kalian tidak akan pernah berjalan menuju suatu tujuan yang tidak bisa, ya, yang kalian tidak bisa kalian lihat atau kalian percaya. Kita tidak akan pernah berjalan menuju suatu tujuan yang tidak bisa Anda dan saya lihat atau percayai. Saudara, pola pikir Kristus itu adalah pola pikir tujuan. Ketika saudara memiliki pola pikir Kristus, berarti ada tujuan dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus yakin ketika saudara mengenakan pola pikir Kristus, berarti ada tujuan. Salah satu tujuan itu, untuk mencapai tujuan itu, saudara perlu merendahkan diri untuk ditinggikan. Saudara perlu taat untuk menang. Saudara bahkan perlu mati untuk hidup. Ya, mati bukan persepsinya, ya, mati mengakhiri hidup Bapak Ibu Saudari. Tapi kita perlu mematikan setiap kedagingan-kedagingan hidup kita semua, sehingga buah roh yang muncul dalam setiap hidup saudara. Saudara bayangkan ada dua pemain catur yang melihat papan yang sama. Pemain yang pertama saudari, ya, anggaplah aja pemain si A, ya. Si A melihat, karena dia pemula, dia hanya melihat bidaknya sendiri. Dia hanya melihat pokoknya catur di pihaknya sendiri Bapak Ibu Saudari. Ya, dia hanya melihat bidak-bidaknya sendiri. Dan kemudian langkah-langkah berikutnya dia hanya melihat itu. Ya, tetapi seorang grandmaster, saudara, bukan melihat ya permainannya sendiri. Dia tidak hanya melihat bidaknya sendiri dan langkah berikutnya. Tetapi seorang grandmaster, dia melihat pola. Dia melihat strategi 10 langkah ke depan yang saya harus ambil. Ya, bahkan dia mengorbankan bidak-bidak kecil untuk kemenangan besar dalam setiap hidupannya. Itulah kalau grandmaster catur Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya tidak pintar main catur Bapak Ibu Saudara, walaupun saya tahu main catur gimana, ya, tetapi saya pasti selalu kalah kalau mainnya sama grandmaster Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena grandmaster itu melihat pola, melihat 10 langkah ke depan, ya. Dan tentunya mungkin nanti ada bidak kecil yang dikorbankan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan untuk meraih kemenangan besar dalam setiap kehidupannya. Saudara, upgrade-lah persepsi rohanimu. Ketika kita mengupgrade persepsi rohani, saudara, ini adalah saat kita belajar melihat kehidupan bukan sekedar sebagai serangkaian peristiwa, tetapi sebagai bagian dari strategi besar Sang Maha Grandmaster, yaitu Allah, untuk kemenangan kekal dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Musa melihat Grandmaster itu dalam setiap hidupnya. Itulah mengapa dia bisa mengorbankan bidak yang bernama Pangeran Mesir itu, atau tahta Mesir. Dia tinggalkan itu semua. Saudara, ayo, tanya Tuhan dulu sebelum mengambil keputusan yang penting dalam karirmu, dalam hubunganmu, dalam investasimu. Tanya sama Tuhan lebih dahulu. Seringkali kita nggak mau tanya. Nanti kalau udah kejedot di tengah jalan, baru Bapak Ibu Saudari nangis-nangis. Kenapa Pak Pendeta aku ditipu? Kenapa Pak Pendeta aku dihianati? Kenapa Pak Pendeta aku begini dan lain sebagainya. Baru kamu nangis-nangis. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sebelum kalian mengambil keputusan dalam setiap hidupmu, mau menikah, mau pacaran, mau berkarir, mau memiliki hubungan-hubungan tertentu, mau pindah negara dan lain sebagainya, mau investasi di saham, di emas, Bapak Ibu Saudari, di properti dan lain sebagainya, atau mau bisnis di sini, di situ. Luangkan waktu khusus, bukan hanya untuk memikirkan
strategi-strategi dunia dalam setiap hidup saudara. Tetapi tanyakan, Tuhan, bagaimana engkau memandang situasi-situasi ini? Apa yang menjadi prioritasmu ketika engkau mengalami hal ini? Seperti yang terjadi dalam hidup. Ya, dalam setiap hidup kita semua. Tuliskan kesan yang kalian terima dan cocokkan setiap prinsip dengan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, tanya Tuhan lebih dulu. Ya, lalu kemudian saudara juga bisa mengingat dalam setiap hidupmu langkah praktisnya. Ya, saudara buat kartu reminder kebenaran. Kartu reminder kebenaran saat ada pikiran negatif, ya, saat ada persepsi duniawi menyerang setiap hidup saudara. Misalnya, oh kamu gagal, kamu tidak berguna, ya. Saudara ayo baca, deklarasikan setiap kebenaran itu dengan lantang, ya. Oh aku dikasihi, aku dipilih, aku dikaruniai pikiran-pikiran Kristus. Saudara ayo buat kartu kecil atau note di ponsel kita berisi pernyataan-pernyataan kebenaran firman Tuhan tentang identitas kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Identitasmu ya kamu dikasih karena kamu anak Allah. Kamu dipilih. Ya, kamu dikaruniakan pikiran-pikiran Kristus. Jadi saat pikiran negatif atau persepsi duniawi menyerang setiap hidup saudara, ya misal aduh kamu tuh udah gagal, kamu tuh gak berguna, udahlah ngapain sih kamu begini dan lain sebagainya. Saudara ayo ketika ada pikiran-pikiran itu menyerang saudara, baca kembali. Deklarasikan kebenaran itu dengan lantang. Ganti setiap rekaman pikiran-pikiran lama dengan rekaman kebenaran-kebenaran ilahi dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah poin yang pertama. Ya, saya mau mengajak kita semua untuk mengupgrade spiritual. Ya, tentunya untuk mendapatkan takdir ilahi dalam setiap hidup saudara yang tentunya rindu belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya scroll-scroll saja dalam setiap hidupmu. Saudara yang kedua, saya mau mengajak kita semua sebagai hamba Tuhan untuk mengupgrade spiritual, ya khususnya untuk destinimu, ya untuk tujuan ilahi dalam setiap hidup saudara. Yang pertama tadi kita sudah belajar, ya untuk saudara mengupgrade persepsi dengan menerima pola pikir ilahi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain kita mengupgrade persepsi kita, saudara juga upgrade ketahananmu. Upgrade ketahananmu, ya, karena kehidupan kita ini bisa kuat Bapak Ibu Saudara, kayak saya ini salah satunya. Kita ini bisa berjalan sampai hari ini karena kita dibangun. Ada ketahanan-ketahanan yang kita bangun bertahun-tahun lamanya, dan itu semua dibentuk melalui proses. Ya, bisa saya ngomong seperti ini Bapak Ibu Saudari kalau saya tidak memulai beberapa belas tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Hampir 20 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan dari sejak masa muda saya. Bapak Ibu Saudari, saudara, Tuhan membentuk saya. Tuhan membentuk melalui proses-proses yang menyakitkan di dalam setiap kehidupan saya secara pribadi Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya kita perlu mengupgrade setiap ketahanan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara ayo kita sama-sama belajar dalam kehidupan kita semua. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Ada ujian iman di sana dikatakan yang menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu membawa ya kepada kedewasaan dan kepenuhan dalam setiap hidup saudara. Maka di dalam setiap ujian iman Bapak Ibu Saudari, bertekunlah. Bertekunlah. Itu yang akan membawa kita kepada kedewasaan dan kepenuhan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan Bapak Ibu Saudara, ada penderitaan yang harus kita lalui. Lalu kemudian ketika ada penderitaan itu kita bertekun di dalamnya. Sehingga ketika kita bertekun ada tahan uji. Ketika kita sudah tahan uji ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, yang dikerjakan tentunya oleh Roh Kudus. Saudara Yusuf mengalami hal ini dari mimpi yang mulia Bapak Ibu Saudari. Tetapi dari mimpi yang kayaknya keren, wah aku tampak ada diriku di tengah-tengah bintang-bintang itu. Dari mimpi yang mulia itu melalui sumur, ya dia harus lewatin sumur, dia harus dijual, ya dia harus lewatin perbudakan, bahkan penjara. Ketika dia difitnah dia dimasukkan penjara, bahkan dia dilupakan oleh teman-teman di penjaranya yang sudah keluar. Saudara, setiap tahap itu di dalam setiap kehidupan Yusuf, Bapak Ibu Saudari, itu adalah proses ilahi. Kalau sekarang tuh ada yang namanya bootcamp.
Satu ketika saya pengen mengikuti satu program pembelajaran mengenai apa namanya, membuat developer bahasa pemrograman gitu Bapak Ibu Saudari. Saya mau mengikuti itu. Lalu kemudian dalam pembelajaran itu ternyata harus mengikuti bootcamp supaya dilatih. Ya dilatih dalam beberapa hari atau beberapa minggu supaya mengikuti setiap proses intens gitu ya. Kalau bahasa Inggris juga ada, kalau saudara mau belajar bahasa Inggris cepat dimasukkan bootcamp. Supaya di dalam camp-camp khusus ini kalian dilatih. Terus ngomong bahasa Inggris terus. Ya dilatih sama mentornya dan lain sebagainya. Saudara, Yusuf mengalami ini. Dia mengalami bootcamp ilahi yang akhirnya mengupgrade setiap karakternya. Mengupgrade kemampuan administrasinya. Dan tentunya mengupgrade ketahanannya dalam setiap kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, ayo dalam setiap hidup kita semua. Destiny ilahi itu selalu melalui proses pembentukan dalam kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mau sampai kepada tujuan ilahi, itu harus selalu melalui proses pembentukan dalam hidup saudara. Ya, Tuhan itu mengupgrade ketahanan kita di tempat-tempat yang tidak terlihat. Di tempat-tempat yang tersembunyi. Di rumahmu yang gak dilihat orang. Ketika engkau disakiti sama istrimu, disakiti sama suamimu, disakiti oleh teman-teman, sahabat dan lain sebagainya. Tuhan mengupgrade ketahanan kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Apakah kalian mengucap syukur atas setiap orang-orang yang sudah menyakiti kalian itu? Atau kalian mengomel dari belakang, bersungut-sungut kepada Tuhan ya di ruang-ruang pribadi kalian itu semua? Saudara, ayo Tuhan mengupgrade ketahanan kita di tempat-tempat yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Sebelum nanti dia mempercayakan pelayanan yang lebih besar, kehidupan yang lebih besar, usaha yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar dalam kehidupan kita semua. Saudara, proses ini seringkali memang tidak nyaman, sakit, iya daging, namanya juga daging, dicubit sakit. Kalau dicubit ya, kalau saudara cubit saya pasti bilang, au, sakit. Kalau dicubit seperti ini Bapak Ibu, au, sakit. Ya nggak ada kalau kita dicubit Bapak Ibu Saudara, terus kita ketawa-tawa. Enak banget ya dicubit, aduh enak banget ini dicubit. Tolong dong cubit lagi, makin kencang, terus kita ketawa. Ya itu mah nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara ya. Namanya kita daging ya dicubit sakit, dilukai sakit, diomongin jelek pengennya ngomong balik. Ya diserang sama orang-orang dengan pembicaraan, kita pengennya nyerang balik. Ya proses seringkali seperti itu, tidak nyaman. Tetapi ingat tujuannya mulia. Amin Bapak Ibu Saudari. Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Ya, ayo setiap kita semua, siapapun saudara yang menonton channel ini pada kesempatan hari ini. Ya, saya mengingatkan ada tujuan yang mulia di dalam setiap proses kehidupanmu. Supaya kamu dan saya memiliki keserupaan dengan Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari. Ini seperti orang yang seperti orang yang ingin tadi tubuhnya ya di-upgrade di gym Bapak Ibu Saudari kayak Bapak tadi. Ya. Kalau cuman datang minum kopi di gym, terus makan makanan yang manis, makan donat, terus sambil lihat orang lain latihan. Wih, keren ya latihannya sambil lihat-lihat di gym itu Bapak Ibu Saudari. Setahun kemudian itu Bapak nggak jadi apa-apa. Tubuhnya nggak berubah. Nah saudara, rohani kita juga demikian. Ya seringkali kita, keren banget testimoni orang itu. Tuhan dahsyat. Lihat testimoni keluarga itu, keluarga mereka, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Tetapi saudari kita sendiri tidak mengalami Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Rohani kita tidak akan di-upgrade tanpa saudara masuk ke gym. Ya, yaitu ketaatan setiap hari. Pergumulan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara. Sehingga ada ketahanan dalam setiap hidupmu. Saudara, upgrade lah yang kedua ini ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara diingatkan, saudara ayo upgrade ketahanan. Hidupmu itu dibentuk melalui proses dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudari syukuri proses-proses kecil dalam setiap kehidupan saudara hari ini. Terus syukuri proses-proses kecil dalam hidupmu hari ini. Ketika lihat antrian panjang, bersyukur, puji Tuhan. Ketika saudara sedang masuk tol, ya kita rindukan kalau masuk tol kan Bapak Ibu Saudari, ngapain Bapak Ibu Saudari? Supaya lebih cepat. Ternyata lebih macet. Lebih macet Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Lihat antrian di bank,
Kita pengennya cepat, tapi ternyata ada antrian yang panjang. Syukuri. Kalau ada tugas-tugas rutin yang kita kerjakan dalam kehidupan rumah kita setiap hari, dalam bisnis usaha maupun pekerjaan-pekerjaan saudara, harus bangun pagi, nanti harus naik kereta, harus naik MRT, Bapak Ibu Saudari, harus naik LRT, kalau di Jabodetabek tuh ada begitu Bapak Ibu Saudari, harus naik angkot, harus naik mobil bermacet-macetan, atau panas-panasan di kendaraan motor dan lain sebagainya. Lakukan tugasmu itu, syukuri. Atau ketika ada konflik dengan keluarga dalam hidup saudara, saudara, itu semua sebagai latihan ketahanan dalam hidup kita semua yang disertai Tuhan. Katakan amin. Ya, ayo Pak Bu. Wah, kalau saudara belajar hal ini Bapak Ibu Saudari, maka saudara akan menemukan setiap takdir ilahi dalam kehidupan setiap kamu masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, karena setiap kita ini unik, gak sama dengan yang lain. Dan Tuhan memberikan kurikulum juga unik dalam setiap kehidupan kita semua. Gak sama dengan yang lain. Makanya saudara, ada kurikulum-kurikulum kehidupan yang Tuhan berikan. Dan setiap pribadi itu unik, punya kurikulum khusus dari Tuhan. Amin. Tetapi tujuannya satu. Apa Bapak Ibu Saudari? Keserupaan dengan Kristus. Karena Kristuslah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dialah manusia yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada noda, ya, tidak bercacat, tidak bernoda dalam setiap kehidupannya, dan dia taat 100%, 100%. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan kepada kehendak Bapaknya. Makanya Allah sangat meninggikan nama Yesus, melebihi nama, di atas segala nama, Bapak Ibu Saudari, karena memang kehidupannya menjadi bukti kalau kamu manusia yang rindu berkenan kepada Allah. Belajarlah, contohlah kehidupan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, indah sekali. Ya, kalau saudara belajar terus lewat channel Pastor Deso Bapak Ibu Saudari, baik di TikTok, baik di YouTube, dimanapun saudara berada, ya ayo. Karena destiny ilahi selalu melalui proses pembentukan. Ketika saudara pengen sampai kepada tujuan ilahi, saudara harus ingat ada namanya proses pembentukan. Dan Tuhan mengupgrade ketahanan kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, inilah yang kedua saudara diingatkan. Dan yang ketiga, saudara, saya mau mengajak kita semua, bagaimana kita upgrade spiritual, tentunya untuk takdir ilahi dalam setiap hidup kita semua. Tadi yang pertama kita sudah belajar ya, upgrade persepsi saudara untuk menerima pola pikir ilahi. Yang kedua saudara diingatkan, upgrade ketahananmu. Dan ketahanan itu dibentuk melalui proses, dan hargai, bersyukurlah setiap proses, setiap hari yang Tuhan percayakan untuk engkau dan saya jalani. Bersyukurlah. Dan yang ketiga, saudara, upgrade-lah ketaatanmu. Katakan ketaatan. Upgrade-lah ketaatanmu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dimanapun kalian menonton, baik yang di YouTube, baik yang di TikTok Bapak Ibu Saudari. Ya, mulai hari ini kita ada di aplikasi yang merah Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi di TikTok ada, ya pokoknya selama platformnya mengizinkan kita live Bapak Ibu Saudari, saya rindu supaya banyak orang datang kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang ketiga kita belajar, upgrade ketaatan saudara. Upgrade ketaatan kita semua. Melangkahlah dalam iman yang spesifik dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari, shalom ya buat kita semua ya. Yang baru bergabung shalom. Ya, baik yang di hitam, baik yang di merah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, ini yang hitam di sini, yang satu lagi merah Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo saudara upgrade ketaatan kita. Ibrani 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham itu taat. Ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi miliknya, meskipun dia tidak tahu tempatnya Bapak Ibu Saudari, tetapi karena iman Abraham taat. Lalu 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 dikatakan, taat itu lebih baik daripada korban. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22, saya bacakan buat kita semua. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalian bisa tulis 1 Samuel 15 ayat 22. Ya, saudara bisa menjadi perenungan pribadi
dalam setiap hidup saudara. Saudara, ternyata taat itu lebih baik daripada korban. Ya, kata dengarkan di sana ya, kata dengarkan dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah shema, shema. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bukan hanya dengarkan, saudara, ini juga bisa berarti dengar, tetapi juga bisa berarti taat. Bukan hanya dengar, tapi dengar plus taat. Bapak Ibu Saudari, tokoh Alkitab yang bernama Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6, ia diperintahkan hal-hal yang tidak masuk akal di dalam setiap hidupannya untuk membuat bahtera ya di darat, tetapi dia melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah dalam setiap hidupan Nuh. Ya Bapak Ibu Saudari, semua tepat seperti apa yang dimaui Allah. Nuh membuat setiap bahtera itu. Ketaatan Nuh akhirnya apa Bapak Ibu Saudari? Akhirnya menyelamatkan dia, menyelamatkan keluarganya, dan Nuh memenuhi destininya sebagai penyambung umat manusia. Kalau nggak ada Nuh, Bapak Ibu Saudari, nggak akan ada yang namanya Bapak Ibu Saudari manusia setelah air bah itu. Tetapi oleh karena ketaatan Nuh, Bapak Ibu Saudari, Allah menyelamatkan keluarganya dan Nuh memenuhi destininya sebagai penyambung umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu nggak mau taat, nggak bisa begitu Pak Bu. Saya pernah dengar tuh ya, influencer mengatakan, aku sih mau percaya Tuhan Yesus, tapi aku biasanya orangnya nggak mau taat, begini. Aku nggak bisa diatur orangnya, aku maunya bebas-bebas aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan Yesus, kamu perlu taat. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Taat itu supaya kamu nggak celaka. Ya, aku mau naik mobil, mau naik kendaraan di jalan, tapi ya suka-suka aku lah. Aku mau ngebut kayak di lampu merah, aku mau berhenti kayak kalau lagi di jalan tol, ya suka-suka aku. Kalau suka-sukamu nanti, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti yang terjadi kecelakaan. Makanya diberikan rambu-rambu supaya kamu taat. Ya dalam berkendara, lampu merah berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu boleh jalan. Lalu kemudian ada garis-garis putus-putus kalau di tengah-tengah jalan ada garis nggak putus-putus. Tandanya kamu nggak boleh ya membalap mobil orang lain ataupun motor orang lain kalau saudara ada garis yang panjang itu. Nggak boleh. Ya, polisi sudah membuat itu dengan baik sebagai marka jalan dan lain sebagainya. Itu ada orang nyebrang nanti di sini dan lain sebagainya. Semua itu untuk ketertiban kita supaya saudara tidak celaka ya ketika mengikuti itu semua. Jadi ketaatan itu adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Kamu dan saya yang mau mengasihi Tuhan Yesus, kamu dan saya perlu taat. Maka destiny itu terbuka. Tujuan ilahi itu terbuka melalui setiap langkah ketaatan yang kecil, yang spesifik. Bahkan ketika logika manusia bertanya, tampaknya tidak masuk akal. Saudara, ayo tetap kita taat. Tapi Pak Pendeta dia sudah melukaiku. Sudah berkali-kali loh Pak Pendeta dia menyakiti aku. Kata-katanya itu menusuk aku. Aku sakit hati Pak Pendeta. Aku mau mati kalau dia begitu caranya Pak Pendeta. Lebih baik aku bundir saja, bundir Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudari, ayo. Bahkan ketika mereka menyakitimu berkali-kali, ampunilah mereka, kasihi mereka, ampuni mereka. Tetaplah taat kepada Tuhan. Jadilah berkat, supaya bukan orang-orang lain itu yang lihat, tetapi biar Tuhan yang melihat kamu dan saya. Dan kehidupanmu berbau harum di mata Tuhan. Ya, kamu mau dinilai sama manusia, apa mau dinilai sama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kalau saya pribadi, saya rindu. Ya terlebih rindu dinilai sama Tuhan daripada manusia. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu malu dalam setiap hidup kita semua. Kalian bisa ngomong saya tentang saya apa saja. Saya nggak peduli Bapak Ibu Saudara. Karena saya yang lebih peduli dalam setiap kehidupan saya apa kata Tuhan. Apa penilaian Tuhan tentang saya. Itu paling penting. Maka Bapak Ibu Saudari ayo. Setiap ketaatan dalam hal-hal kecil itu mengupgrade dirimu. Mengupgrade kapasitasmu untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka ayo jangan remehkan ketaatan. Jangan remehkan ketaatan dalam hal-hal kecil dalam hidup saudara. Saudara,
Ketika pilot pesawat terbang mengikuti instruksi menara kontrol, meski ada awan tebal menghalangi pandangan Bapak Ibu Saudari, kalau saudara naik pesawat itu dari atas, mau turun Bapak Ibu Saudari ya, mau landing, ya misalnya dari Jakarta ke Surabaya, mau landing di Surabaya, saudari itu biasanya ada awan yang menutupi tebal. Tapi kalau pilot itu mengikuti instruksi menara kontrol, meskipun awan itu tebal menghalangi pandangan, saudari kasih oleh Tuhan, pilot itu tidak bisa mengandalkan perasaannya sendiri. Gak kelihatan, landingnya gak kelihatan karena ada kabut, ada tebal di situ. Ya memang gak kelihatan. Tetapi ketika dia mendengarkan instruksi dari menara kontrol, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan ya, menara kontrol, jangan salah ya membahasakannya. Dari menara kontrol maka tidak akan terjadi celaka. Pesawat itu akan tetap dapat landing dengan baik sesuai dengan instruksi menara kontrol itu. Bapak Ibu, ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah instrumen dari setiap kehidupan kita semua. Instrumen penerbangan saudara dalam setiap kehidupan ini untuk menuju kepada destiny. Saat kita tidak melihat jelas jalan di depan kita semua, tetaplah Bapak Ibu Saudari mengikuti instruksi dari setiap menara kontrol itu. Tentunya instruksi itu ada di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita taat dalam hal-hal yang sederhana yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita semua. Tuhan sudah bilang mengampuni, masih belum mau mengampuni. Tuhan sudah bilang jangan sampai matahari terbenam Bapak Ibu Saudari, masih dibawa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau Tuhan udah ingatkan, ayo ampuni. Sebelum matahari terbenam, ayo cepat-cepat. Ngapain sih disimpan-simpan? Ya sakit hati, kepahitan. Makanya rahasianya kalau saudara melihat orang itu, jangan lihat keburukannya, lihat kebaikannya. Ya pasti ada sisi buruknya sih Bapak Ibu Saudari, tapi lihat kebaikannya. Saya selalu begitu, saya sampaikan sama istri saya. Ya Jess Mom itu istri saya tuh Bapak Ibu Saudari, itu Bu Gembala tuh ya Jess Mom itu. Jadi saudara bisa follow dia Bapak Ibu Saudari. Ya, saya selalu sampaikan sama dia, kalau kita sudah ada di rumah, ya jangan kita saling menyakiti. Jangan kita menjelekkan pasangan kita. Karena di rumah itu harus jadi tempat yang aman, nyaman. Ya untuk kita semua dikasih. Mau saudara ada kelebihan, kekurangan, kita perlu mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudari. Lihat kebaikan suamimu, lihat kebaikan istrimu, lihat kebaikan anak-anakmu, lihat kebaikan orang-orang yang menyakiti kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti engkau akan dimampukan untuk apa? Mengasihi dan mengampuni. Apalagi kalau kita bergantung kepada Tuhan, pasti saudara, ayo taatlah dalam hal-hal sederhana yang sudah Tuhan perintahkan, mengampuni, memberi, saudari, memberi persepuluhan, taat. Ya diajak untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, belajar taat. Ya Bapak Ibu Saudari, diajak untuk berdoa setiap hari, belajar taat. Belajar untuk mengasihi sesama, belajar kita taat. Ini latihan dasar ketaatan. Orang berdebat mengenai persembahan, persepuluhan. Saudara jangan berdebat, persepuluhan itu latihan dasar. Ya, bagi setiap murid-murid Kristus. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan, saya udah bilang ya Bapak Ibu Saudara, kita ini dituntut bukan kasih 1/10. Kita dituntut untuk kasih 100 sama Tuhan. 100%. Segenap hidup, kata Roma pasal 12. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ternyata Tuhan itu rindu. Kamu memberikan bukan 1/10, 100%. Tetapi saya selalu mengajarkan jemaat-jemaat, you gak akan pernah bisa memberikan 100 kalau kamu tidak mulai dari 1/10 itu. Belajar ya dalam setiap hidup saudara. Nanti dari 1/10, 1/11, 1/12, tingkatkan 1/15, 1/20, terus sampai saudara itu yang terbaik yang saudara berikan setiap harinya atau setiap ya Bapak Ibu Saudari, setiap waktunya kepada Tuhan. Ya saudari yang kasih lihat Tuhan, gak usah terjebak antara boleh atau tidak boleh. Selalu saya sampaikan di channel ini kan Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, kamu pengen kasih 100, mau kasih 50% saja buat Tuhan, harus belajar dari 10. Kamu pengen tahu perkalian, ya perkalian 100, pembagian 100, ya pembagian dari 1 sampai 100 dan lain sebagainya. Belajarlah dari tambah-tambahan dulu. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Belajar dulu dari hal yang sederhana. Sampai nanti kamu belajar perkalian, sampai kamu belajar pembagian,
akar kuadrat, ya Bapak Ibu Saudara, kotangen dan tangen gitu ya, dalam bahasa matematika tuh dulu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar matematika, ya. Tapi kita harus belajar dulu tambah-tambahan, pengurangan, begitu. Ya, kalau di channel Pastor Deso saudara diingatkan sedikit demi sedikit, sehingga itu boleh terus memenuhi setiap hati dan kehidupan. Buatlah komitmen yang spesifik. Jika Tuhan menaruh beban tertentu dalam hatimu, misalkan untuk mendamaikan hubungan, kayaknya aku harus mendamaikan hubungan keluarga ini sama keluarga itu. Ya saudari, ayo damaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatkan keluarga yang di sini, ayo berdamai. Udah gak usah dipendam-pendam. Ingatkan keluarga di sini juga, ayo berdamai. Ya, terjadi rekonsiliasi. Kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang harusnya membawa damai. Dan kita mulai dari keluarga-keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, ayo. Mulailah pelayanan-pelayanan kecil dalam setiap hidup saudara. Apapun pelayanan itu, dilihat orang, gak dilihat orang, lakukanlah pelayanan itu. Demi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang jahat, apa yang baik. Begitu ya lagunya Bapak Ibu Saudari ya, lagu sekolah minggu. Tuhan melihat. Saya minum dulu sebentar. Jadi ayo, ya, kalau Tuhan menaruh beban-beban tertentu, ambillah langkah pertama minggu ini untuk mendamaikan hubungan, memulai setiap pelayanan-pelayanan kecil dalam setiap hidup saudara. Ini penting sekali, Pastor Deso ingatkan buat kita semua, sehingga Bapak Ibu Saudari kamu bisa upgrade dalam spiritual, dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, pintu destiny itu selalu berada di sisi yang lain dari sebuah langkah ketaatan yang spesifik. Kalau saudara beriman tetapi tidak diikuti tindakan dalam setiap hidup kita semua, maka iman itu adalah mati. Destiny tidak dirayakan di zona nyaman, saudara, tetapi destiny itu ditemukan justru di medan yang namanya ketaatan. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan di zona nyaman, tetapi di namanya zona ketaatan ataupun di medan ketaatan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ayo, saya terus mau mengajak kita semua, inilah yang ketiga. Jadi saudara belajar yang ketiga, saudara ini kasih oleh Tuhan, untuk kalian upgrade ketaatan kalian. Melangkah dalam iman dalam hidupmu. Yang kedua, saudara tadi diingatkan bagaimana kita mengupgrade spiritual untuk sampai takdir ilahi dalam hidup saudara. Upgrade ketahananmu. Dan yang pertama, saudara diingatkan tadi dalam setiap hidup saudara, upgrade persepsimu dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu Saudari, ayo. Destiny ilahi bukan sekedar mimpi yang indah. Itu adalah tujuan yang Tuhan tetapkan. Itu adalah tujuan yang ditetapkan Tuhan dalam setiap hidup kita semua, yang tentunya memerlukan upgrade spiritual kita semua. Ya, maka saudara belajarlah tadi upgrade persepsi. Miliki pikiran Kristus melalui firman-Nya. Upgrade ketahanan, izinkan Tuhan membentuk kita melalui setiap proses-proses kehidupan kita semua. Dan yang terakhir tadi kita belajar, upgrade ketaatan saudara. Inilah langkah iman yang spesifik yang dapat membuka pintu destiny dalam setiap hidup saudara. Ya, ada jalan-jalan berkat terbuka karena saudara taat. Nanti terbuka lagi. Karena pintu ini tertutup, nanti terbuka. Saya sering mengalami hal itu bersama dengan keluarga saya. Bapak Ibu Saudari, nanti yang di sini tertutup, di situ terbuka. Di sini tertutup, yang itu terbuka. Ada saja jalan-jalan pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena kita mau belajar taat. Ya, jadi saudara sedang diingatkan untuk upgrade spiritual. Dan penuhilah takdir ilahimu. Penuhilah destinimu di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari ingatlah, upgrade spiritual bukan untuk kesombongan rohani, bukan. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan penyelesaian mandat ilahi yang Dia percayakan kepada kita semua. Sama seperti biji sesawi yang kecil, tetapi ditakdirkan menjadi pohon yang besar, Bapak Ibu Saudari. Demikianlah hidup kita. Butuh proses yang namanya upgrade, ya, di bawah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saya tutup pada kesempatan saat hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, lihatlah di tangan kita masing-masing. Di tangan itu Tuhan menaruh sesuatu yang sangat berharga. Yaitu apa? Sisa kehidupan kita semua.
ada sisa waktu hidupmu. Ada sisa waktu hidupmu. Di setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali dalam setiap hidup kita semua. Ingat baik-baik, Tuhan tidak meminta seluruh hidupmu sekaligus, tetapi Dia meminta kepada setiap saudara satu persatu. Ya, Dia memintanya itu semua. Satu hari dalam satu hari. Satu hari dalam satu hari. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua. Saat ini Dia bertanya, maukah kau serahkan sisa waktumu untuk upgrade menuju destiny yang Tuhan sediakan bagi setiap kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin selama ini kau merasa terlalu kecil untuk destiny besar Tuhan. Kami dalam keluarga kami sedang mendoakan destiny besar dari Tuhan. Ya, saya bersama istri lagi bergumul ya tentang beberapa hal yang sedang kami doakan. Ada destiny besar yang Tuhan kasih di hati kami. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mungkin selama ini kau merasa terlalu kecil untuk destiny besar Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak memanggil orang yang qualify dalam hidup saudara dan saya. Justru Dia mengqualify orang yang dipanggilnya. Ya, Tuhan mengqualify Musa. Tuhan mengqualify Nuh dalam setiap kehidupannya. Tuhan yang sendiri yang mengqualify orang-orang tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, Musa itu gagap berbicara, tetapi bisa menjadi pembebas bangsa. Wah, luar biasa kalau bukan tangan Tuhan. Rahab itu perempuan sundal, tapi bisa jadi nenek moyang Mesias. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi dia bisa menjadi batu dasar daripada gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, gereja pertama itu dibangun oleh Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, destinimu tidak ditentukan oleh masa lalumu, tetapi oleh ketaatanmu hari ini. Maka upgrade-lah spiritualmu. Ketika saudara upgrade spiritual hal ini, saudara dikasih oleh Tuhan, ini bukan soal menjadi sempurna dalam hidup saudara, bukan. Tetapi ini menjadi tentang tersedia. Bukan tentang menjadi kuat, tetapi tentang mengakui kelemahanmu dan membiarkan Tuhan yang kuat itu ya di dalam setiap kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Dan saat hari ini di hadapan Tuhan yang tahu segala potensi yang terpendam dalam dirimu, dalam diriku, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu ya lebih dari yang kau tahu sendiri. Dia tahu setiap potensi-potensi hidupmu. Dia menawarkan, ayo upgrade anak-anakku. Upgrade siapapun kalian yang menonton channel ini, kalau kalian terberkati tentunya, ayo upgrade anak-anakku. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita upgrade bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak kita semua, ini bukan tentang sekali lagi menjadi kuat, tetapi tentang mengakui kelemahan dan membiarkan Tuhan yang kuat itu ada di dalam setiap hidup saudara. Ayo, saudara, Dia menawarkan upgrade, bukan upgrade sementara, tetapi upgrade yang kekal dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk kemuliaan saudara dan saya, bukan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan lewat setiap kehidupan kita semua. Jika kau dan saya rindu ya untuk kita bersama-sama, bukan sekedar eksis selama kita hidup ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita rindu menjadi efektif bagi kemuliaan Tuhan. Jika kau dan saya lelah berputar-putar dan ingin sampai kepada tujuan sejati, jika kau mau sisa hidupmu berarti untuk kekekalan dalam hidup saudara, maka inilah saatnya. Saatnya berhenti memandangi sepeda destinimu. Ya, seperti cerita yang di awal tadi Bapak Ibu Saudara, ada namanya sepeda destiny. Ya, sudah diberikan sama papanya tetapi nggak dipakai. Awal-awalnya senang, diberikan mimpi, diberikan ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi sepedanya nggak dipakai Bapak Ibu Saudara sama anak itu, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Saudara, Tuhan seringkali memberikan visi, mimpi dalam hidup saudara dan saya. Wah, saudara ketika dapatin mimpi, visi itu senang sekali. Tapi saudara tidak mau mengejar setiap visi itu, berjalan di dalam visi yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara. Saudara, saatnya kita berhenti menunda. Ya, saatnya kita berhenti menunda. Saatnya kita menyalakan GPS spiritual kita semua dan mulai mengayuh dalam setiap ketaatan-ketaatan kita semua. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Dia mencari orang yang biasa. Orang yang bersedia dijadikan hebat oleh kuasanya Bapak Ibu Saudari. Dan maukah kau menjadi orang yang hebat itu di dalam tangan pengasihan Tuhan? Saudara, ayo saya mau mengajak kita semua berdoa dalam hadirat Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Bagi saudara yang terberkati, saudara jangan lupa, saudara bisa tonton channel
daripada Pastor Deso, baik di TikTok, baik di YouTube. Bapak Ibu Saudara, tontonlah selalu setiap pagi setengah 8 pagi, sehingga engkau terberkati setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Saat hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Bapa, kami berkata dalam setiap kehidupan kami semua, bahwa kami mengucapkan syukur buat setiap kebenaran pesan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami semua ya Tuhan, untuk mengupgrade spiritual di dalam setiap kehidupan kami semua. Berikan kami keberanian untuk turun dari setiap teras kenyamanan kami dan mulai mengayuh menuju destiny-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk mengakui bahwa kami perlu GPS firman-Mu lebih daripada kepercayaan diri kami sendiri. Dan mulai saat hari ini, ambillah sisa hidup kami. Ambillah talenta yang tersembunyi, ambillah ketakutan yang membelenggu kami, ambillah keraguan yang melumpuhkan setiap kehidupan kami, dan gantikan semua itu dengan iman yang berani, iman yang dengan penuh kasih dan yang radikal, dan tentunya pengharapan yang tidak tergoyahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Jadikan kami generasi yang tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Generasi yang tidak hanya mengagumi destiny-Mu, tetapi juga mengejar destiny yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami semua. Generasi yang hidupnya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapakku, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan pengasihan. Ya terima kasih ya Bapak. Upgrade-lah diri kami semua. Ubahlah kami dan pakailah kami di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa mengupgrade hidup manusia, bahkan dari kematian kepada kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, anak-anakmu, istri, suamimu, diberkati setiap orang tuamu, diberkati kakek nenekmu, opa omamu, diberkati cucu-cucumu di dalam takut akan Tuhan. Biar setiap hidupmu terpelihara sempurna. Dan apapun yang kau kerjakan, baik di kuliahmu, studimu, sekolahmu, baik juga di dalam setiap apapun yang kau kerjakan, bisnis usahamu, setiap apapun yang kau kerjakan dalam setiap pekerjaan, area-area di mana engkau dipercayakan Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Salam dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, mulai hari ini saudara Pastor Deso ada live juga, salah satunya ya selain di TikTok Bapak Ibu Saudari, mulai hari ini ada live di YouTube juga Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudari bisa datang di TikTok, baik juga di sebelah Bapak Ibu Saudari ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kalian yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, bagi kalian yang terberkati. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar. Terima kasih buat kalian yang sudah share channel ini kepada setiap orang-orang ya di sekitar kalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah, apalagi Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, yang sudah berbagi gift baik di TikTok, baik di YouTube. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari juga yang sudah memberikan persembahan setiap harinya. Ada yang memberikan persembahan-persembahan setiap harinya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan ya, puji syukur tentunya kepada Tuhan. Ada orang-orang juga yang memberikan persembahan-persembahan setiap waktunya. Puji syukur kepada Tuhan. Biar itu boleh menjadi berkat ya di dalam setiap kehidupan kita sendiri. Dan Tuhan mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlimpah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Jadi terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekta, apapun namanya persepuluhan. Ya Bapak Ibu Saudari, persembahan khusus juga untuk pembukaan TK. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan, supaya lebih banyak jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Dukung selalu channel Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati, dukung selalu. Saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara bisa berbagi, ya share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga
buat kalian semua yang rindu mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi maupun support, kalian bisa masuk ke bio profil saya, Bapak Ibu Saudari. Ya, di TikTok saudara bisa masuk di profil Pastor Deso. Di sana saudara ada BCA atas nama istri saya, Bu Gembala, Angelin namanya. Dan ada Social Bus itu dari web, ya saudara bisa menggunakan salah satu dari kedua metode yang diberikan jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara, semua ada di profil TikTok saya, di YouTube juga ada di komentar-komentarnya yang biasanya saya buat, bukan di komentar ya. Kalau saya naruh khotbah Bapak Ibu Saudara, itu di bawahnya ada deskripsi ya kalau tidak salah. Nah di YouTube juga ada deskripsinya. Ya, saudara bisa memberikan persembahan terhadap apa yang saya sudah berikan di deskripsi maupun ya secara simpel di TikTok juga bisa. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi syaratnya ketika saudara mau memberkati, mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, jangan lupa saudara tanya dulu sama Roh Kudus, ya. Tanya dulu sama Roh Kudus. Ada komando daripada Roh Kudus dalam hatimu. Kalau nggak ada komando dari Roh Kudus, saudara nggak usah memberi untuk pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Yang kedua, saudara terberkati karena pelayanan dari Pastor Deso setiap waktunya atau setiap harinya. Karena saudara terberkati lewat pelayanan ini, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dan saya lagi belajar berlatih bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi dalam setiap pelayanan kami, kalau saudara memiliki ketiga hal ini, barulah saudara belajar untuk ikut mendukung, memberi dalam setiap pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memiliki tiga hal ini, Bapak Ibu Saudari, maka apa yang diberitakan di channel ini akan menjadi berkat, khususnya dalam hidup pribadimu, jiwamu, keluargamu, dengan berkat-berkat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara tidak memiliki ketiga hal ini, atau saudara sudah negatif dan lain sebagainya, saudara nggak usah memberi ya Bapak Ibu Saudari. Daripada saudara capek-capek nanti jadi komentar yang bersungut-sungut dalam hidup saudara, nggak usah. Tetapi kalau saudara rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah dalam pelayanan Pastor Deso, silahkan. Ya kalau saudara sudah memiliki tiga hal ini, ya digerakkan Roh Kudus, terberkati setiap waktunya di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan yang ketiga, saudara dan saya sedang berlatih untuk bermurah hati. Amin ya. Saudara, terima kasih loh buat kebersamaan kita hari ini. Baik yang ada di TikTok, baik yang ada di YouTube. Terima kasih buat kalian yang menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Pastor Deso ada setiap harinya 7:30 pagi. Saudara doakan nanti ya ada program Kilau Cantik Ilahi jam 11 siang. Ya Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan saya bisa ya untuk bersama-sama kembali dalam program Kilau Cantik Ilahi. Nanti malam ada program Gen Z Level Up for Jesus buat khusus anak-anak muda. Yang siang khusus buat wanita-wanita, yang malam nanti khusus buat Gen Z. Jadi buat kalian yang rindu bergabung kembali, saudara catat, saudara bisa lihat di feed TikTok saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah berikan jadwal-jadwal itu. Ya dari Senin sampai hari Minggu, sepanjang pekan, ya jam berapa saja, hari apa saja Pastor Deso melayani di channel baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita. Sekali lagi salam dari saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, God bless you ya. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan, thank you. Buat kalian semua dimanapun kalian berada, thank you ya. Saudara yang terkasih.